Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan hari ini di mata kuliah Matematika Diskrit, kita akan mempelajari tentang materi aritmetika modulo. Nah, di dalam materi aritmetika modulo ini akan ada dua sub materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai teori dasar dari aritmetika modulo itu sendiri, dan yang kedua adalah tentang kongruen. Nah, untuk sub materi yang pertama adalah teori dasar aritmetika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat, di mana M itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau seperti itu, karena A-nya adalah bilangan bulat, maka boleh jadi yang dimaksud AI di sini adalah bisa jadi bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif, dan bisa juga 0. Nah, sementara M juga ini adalah bilangan bulat, tapi ada syaratnya bahwa M harus lebih besar daripada 0. Maka untuk M, yang dimaksud di sini M harus bilangan bulat positif. Operasi A mod M dibaca A modulo M itu akan memberikan sisa jika A dibagi M, ya, jika A dibagi M itu akan memberikan sisa jika A dibagi M. Notasinya seperti bagaimana? A mod M sama dengan R. Jadi ketika A dibagi dengan M itu akan memberikan sisa R, ya. A dibagi dengan M hasilnya akan memberikan sisa R. Jadi A modulo M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M dikali Q ditambah R, di mana Q itu sendiri adalah hasil baginya, kemudian R itu sendiri berada dalam batasan di mana R tidak harus lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil daripada M. M itu sendiri adalah modulus atau modulo, dan hasil aritmetika modulo M atau R itu terletak di dalam himpunan 0 sampai M dikurang 1. Kenapa dari 0 sampai M dikurang 1? Itu karena ini tadi batasannya untuk R lebih besar sama dengan 0. Maka kita mulai dari 0, kemudian R lebih kecil daripada M. Tidak boleh juga sampai M saja, karena harus lebih kecil satu satuan. M-nya ini harus lebih kecil satu satuan daripada R, karena R harus lebih kecil daripada M. Ini batasannya. Oke, untuk lebih memahamkan kita mengenai teori dasar dari aritmetika modulo itu sendiri, tadi A modulo M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan M dikali Q ditambah R. Maka kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama adalah 23 modulo 5 itu akan menghasilkan sisa berapa? Kita identifikasi soalnya. Jadi kita dapatkan dari soal bahwa A itu adalah 23 ini, kemudian M itu sendiri adalah 5. Bentuknya tadi adalah A sama dengan M dikali Q ditambah R. A itu sendiri tadi adalah 23 sama dengan M itu sendiri yang kita dapat dari soal adalah 5 dikali Q ditambah R. A adalah 23 sama dengan M-nya 5 dikali berapa ditambah berapa, itu nanti menghasilkan 23. Kita coba misalkan Q-nya di sini kita ambil 3. Coba kita ambil 3. Misalkan 5 dikali 3. 5 dikali 3 itu 15. Nah, 15 ditambah berapa itu akan menghasilkan 23. 15 ditambah 8. Nah, kita cek kalau R-nya di sini 8, apakah memenuhi tadi syarat bahwa R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil daripada M. Nah, kalau di sini R-nya 8, Q-nya adalah 3, maka R itu sendiri tentu menyalahi dari syarat yang ada, bahwa R harus lebih besar sama dengan 0, R lebih kecil daripada M. M-nya saja di sini dari soal yang pertama adalah 5. M-nya 5. Jadi kalau R yang kita ambil di sini adalah 8, maka itu menyalahi batas yang tadi sudah ditentukan, ya. Karena R 8 dalam hal ini itu lebih besar daripada 5, sementara R-nya itu harus lebih kecil daripada M, harus lebih kecil daripada 5. Oke, tentu tidak cocok kalau di sini Q-nya kita ganti dengan 3. Sekarang coba kita kalau misalkan 4. Nah, bagaimana kalau 4?
Coba 5 dikali 4, bagaimana kalau kuinya 4 ya? 5 dikali 4, 20. 20 ditambahkan berapa itu nanti menghasilkan 23. Nah, ternyata 20 ditambah 3 itu menghasilkan 23. Sekarang kita lihat apakah R, kalau R-nya adalah 3, apakah itu R-nya lebih besar sama dengan 0 dan R itu lebih kecil daripada M, dalam hal ini M-nya adalah 5. Nah, kita tahu kalau R-nya adalah 3, R tentu lebih kecil daripada 5. Kalau seperti itu ya cocok ya kalau kita masukkan di sini kuinya adalah 4. Berarti 5 dikali 4 ditambah 3 hasilnya adalah 23. Sekarang kita peroleh kuinya adalah 4 dan R-nya adalah 3. Kita cek syaratnya satu-satu. Kuinya sama dengan 4. Syaratnya harus adalah bilangan bulat. Jadi 4 itu elemen bilangan bulat. Tentu memenuhi syarat. Dan kita peroleh R-nya adalah 3. R itu sendiri lebih besar daripada 0 ya. R itu sendiri tentu lebih besar daripada 0 karena syaratnya adalah R lebih besar sama dengan 0. Kemudian R itu sendiri juga lebih kecil daripada 5, lebih kecil dari M, lebih kecil daripada 5, berarti 3 lebih kecil daripada 5, tentu ini juga memenuhi syarat. Jadi untuk soal yang pertama bahwa 23 modulo 5 itu akan menghasilkan sisa 3. Ya, sisanya adalah 3. Oke, kita ke contoh soal yang kedua yaitu 27 modulo 3 itu akan menghasilkan sisa berapa. Kita identifikasi lagi soalnya. A-nya diperoleh 27, kemudian M-nya itu sendiri adalah 3. Bentuknya tadi adalah A sama dengan M dikali Q ditambah R. Kita ganti A dengan 27 sama dengan M-nya adalah 3 dikali Q ditambah R. 27 sama dengan 3 dikali berapa ditambah berapa itu akan menghasilkan 27. Nah, sekarang kita cek. Kalau misalkan di sini kita ambil 3 dikali 8. 3 dikali 8 itu sendiri adalah 24. Nah, 24 ditambah berapa itu akan menghasilkan 27. Ya, sekarang kalau 3 dikali 8 adalah 24, maka 24 nanti akan menghasilkan 27 kalau ditambah lagi dengan 3. Ya. Sekarang kita lihat, kalau misalkan di sini 3, kemudian Q-nya adalah 8, R-nya adalah 3, kita lihat apakah itu R-nya lebih besar sama dengan 0 dan R-nya itu lebih kecil daripada 3, kita cek. Kalau di sini R-nya adalah 3, R-nya mungkin lebih besar sama dengan 0, tapi dia tidak lebih kecil daripada M. Karena kalau R-nya sama dengan 3, tentu R sama dengan M. Sama-sama 3, sementara syarat yang ada R-nya itu harus lebih kecil daripada 3 dan R-nya harus lebih besar sama dengan 0, jadi menyalahi yang ada. Sehingga coba kita cari lagi angka yang kemudian bisa mendapatkan 27 ketika dikali dengan 3 dan dijumlahkan dengan R itu sendiri. Jadi kalau seperti itu 3 dikali, misal kita ambil 9, 3 dikali 9, 3 dikali 9 ditambah berapa menghasilkan 27. 3 dikali 9 itu sendiri adalah 27. Ya, 3 dikali 9 itu sendiri adalah 27. Jadi dijumlahkan berapa sehingga hasilnya tetap 27. Tentu kita jumlahkan dengan 0. Ya, tentu kita jumlahkan dengan 0. Kita cek batasannya tadi untuk R, ya. Batasannya tadi untuk R itu adalah harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau 0 di R-nya adalah 0, bisa ya? Bisa masuk ya? Ya, bisa. Dan 0 itu sendiri juga tentu lebih kecil daripada 3, ya. Tentu lebih kecil daripada 3. Jadi untuk soal yang kedua 27 modulo 3, ya, untuk mendapatkan 27 tentu 3 dikali 9 ditambah dengan 0. Jadi yang kita peroleh bahwa Q-nya adalah 9 dan R-nya sama dengan 0. Kita cek syarat yang ada bahwa Q itu harus elemen bilangan bulat, tentu ini memenuhi syarat. Dan syaratnya yang berikutnya adalah kita dapat tadi R-nya adalah 0. Jadi R-nya adalah 0. Jadi R sama dengan 0. Tadi batasannya adalah R lebih besar sama dengan 0, R lebih kecil sama dengan M. Maka ini memenuhi syarat. R yang kita dapat adalah 0, 0 itu sendiri lebih kecil daripada 3 dan memenuhi syarat. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa 27 modulo 3 itu sisanya adalah 0.
Nah, berikut ini contoh-contoh yang lain ya. Beberapa hasil operasi dengan operator modulo. Tentu tadi dengan cara yang sama yang dari contoh soal yang sebelumnya. Contoh yang pertama ini 6 modulo 8 berapa sisanya ya? Berapa sisanya? Tadi caranya sama, kita identifikasi dulu yang mana A-nya, yang mana M-nya. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam bentuknya, yaitu A sama dengan M dikali Q ditambah R. Ya, sama. Jadi kalau A-nya adalah 6 sama dengan M-nya adalah 8, M dikali Q ditambah R. Ya, caranya tadi sama untuk menentukan itu. Ternyata untuk 6 modulo 8, 6 sama dengan 8 dikalikan dengan 0, itu sendiri adalah 0. 0 dijumlahkan berapa, hasilnya nanti 6. Ternyata 0 ketika kita jumlahkan dengan 6, hasilnya nanti adalah 6. Untuk itu kita cek bahwa kalau di sini 6, dalam hal ini R-nya adalah 6. R itu apakah lebih besar sama dengan 0? Iya. R-nya ketika R-nya 6, apakah lebih kecil daripada M-nya? M-nya itu dalam soal ini adalah 8. Tentu 6 itu sendiri lebih kecil daripada 8. Jadi kita peroleh di soal yang nomor pertama bahwa 6 modulo 8 itu sisanya adalah 6, memenuhi syarat yang ada. Kemudian yang kedua, 0 modulo 12 sisanya adalah berapa? Ya, A-nya itu sendiri adalah 0, kemudian M-nya adalah 12. Caranya tadi sama, identifikasinya, kemudian kita masukkan ke dalam bentuknya. A sama dengan M dikali Q ditambah R. 0, A-nya adalah 0 sama dengan M-nya adalah 12 dikali berapa dan dijumlah berapa, nanti hasilnya tetap 0. Ya, 0 sama dengan M-nya adalah 12 dikali berapa dan dijumlah berapa, nanti hasilnya 0. Ternyata 12 dikali 0 ditambah dengan 0, ya, ditambah dengan 0, hasilnya adalah 0. Kita cek ini R-nya, 0 di sini adalah R ya. Ini kita cek apakah ini lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil daripada M-nya, yaitu 12. Ternyata iya, betul memenuhi syarat. Sehingga untuk 0 modulo 12 kita peroleh sisanya adalah 0. Berikutnya soal yang ketiga, min 41 modulo 9 itu sisanya berapa? Min 41 sama dengan M-nya itu sendiri adalah 9, A-nya adalah min 41, Q-nya adalah berapa, dan R-nya berapa. Ya, itu begitu maksudnya. Jadi min 41 sama dengan 9 dikali berapa dan dijumlah berapa akan menghasilkan min 41. Ternyata 9 dikali dengan min 5 ya, ditambah dengan 4, karena 9 dikali min 5 itu sendiri adalah minus 45. Ketika dijumlahkan dengan 4 itu akan menghasilkan min 41. Sekarang kita cek M, dalam hal ini R-nya adalah 4, M-nya adalah 9. R yang kita dapat ini ternyata lebih besar sama dengan 0 dan juga lebih kecil daripada 9. Maka untuk soal nomor 3, min 41 modulo 9 itu sisanya adalah 4. Lanjut ke nomor 4. Min 39 modulo 13 sama dengan 0. Nah, min 39 itu A-nya sama dengan M-nya itu sendiri adalah 13, kemudian dikali dengan Q-nya berapa dan dijumlah dengan R-nya berapa, yang menghasilkan nanti tetap min 39. Ternyata kita peroleh kalau M-nya itu 13 dikali dengan min 3 dan dijumlahkan dengan R-nya dalam hal ini 0, itu akan menghasilkan tetap min 39. Kita cek kalau R-nya adalah 0, apakah R ini lebih besar sama dengan 0? Iya. Apakah R ini lebih kecil daripada 13? Ternyata iya. Maka untuk soal nomor 4, min 39 modulo 13 itu sisanya adalah 0. Nah, sub materi kita yang berikutnya adalah kongruen. Misalnya 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3. Artinya apa? Bahwa 38 dibagi 5 itu akan memberikan sisa 3. Nah, begitupun dengan ini, 13 ketika dibagi dengan 5 itu akan memberikan sisa sebanyak 3, ya. Itu akan memberikan sisa 3. Itu 38 artinya apa? Bahwa 38 dengan 13 ketika dibagi 5
itu akan menghasilkan sisa yang sama, yaitu 3. Ya, 38 dan 13 ketika masing-masing dibagi dengan 5 itu akan menghasilkan sisa 3. Maka dari sini kita bisa katakan bahwa 38 itu sendiri kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Ya, 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Karena 38 dan 13 ketika dibagi, sama-sama dibagi dengan 5 itu akan sama-sama memberikan sisa 3. Tuh. Jadi misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, maka notasinya adalah A kongruen B di dalam modulo M jika M habis membagi A dikurang B. Maksudnya apa? Kita perhatikan saja yang ini. Ini kan 38 kongruen 13 dalam modulo 5, ini sama dengan ini ya. Ya. Jika M habis membagi A dikurang B. Jadi A dikurang B. Jadi 38 dikurang dengan 13 itu adalah 25. 25 itu sendiri nanti akan habis dibagi oleh 5. Dalam hal ini 5 habis membagi, dalam hal ini 5 ya habis membagi 38 dikurang dengan 13 ya. 38 dikurang 13 itu kan 25. Sementara kita tahu bahwa 25 itu habis dibagi oleh 5. Artinya tidak ada sisanya ya. Atau 5 ini habis membagi 38 dikurang 13. Nah, jadi itu maksudnya ini. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, maka A kongruen B dalam modulo M jika M habis membagi A dikurang B. Nah, jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulus M. Nah, untuk lebih memahamkan kita mengenai materi kongruen ini, kita perhatikan contoh berikut. Jadi di sini ada salah ya. Di sini maksudnya adalah beberapa kongruensi dengan operator modulo. Jadi bukan hasil operasi ya, tapi beberapa kongruensi dengan operator modulo. Ya. Contoh soal yang pertama, 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Maksudnya apa? Bahwa 3 ini habis membagi 17 dikurang 2. Ya, 17 dikurang 2 itu sama dengan 15 ya. 15 itu sendiri habis dibagi oleh 3 ya. Jadi tidak ada sisanya, habis dibagi oleh 3. Kemudian yang kedua, min 7 kongruen dengan 15 dalam modulo 11. Artinya apa? Bahwa 11 habis membagi min 7 dikurang 15. Min 7 dikurang 15 itu sendiri adalah min 22. Jadi minus 22 ini habis dibagi oleh 11. Itu. Kemudian contoh soal yang ketiga, bahwa 12 tidak kongruen dengan 2 dalam modulo 7. Artinya apa? 7 ini sendiri tidak habis membagi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Ya, 12 dikurang 2 itu kan sama dengan 10. Sementara 10 ketika kita bagi dengan 7 itu akan memberikan sisanya adalah 3 ya. Sisanya adalah 3. Jadi 10 itu sendiri tidak habis dibagi oleh 7. Nah, tapi kalau misalkan 12 ini mau kongruen, 12 mau kongruen dengan 2, itu dalam modulo berapa bisanya? Nah, dalam modulo berapa bisanya? Jadi kalau 12 dikurang 2 adalah 10. 10 itu bisa habis dibagi oleh 2 dan 5. Jadi untuk supaya ini kongruen, maka 12 akan kongruen dengan 2 dalam modulo 2 atau dalam modulo 5. Ya, 12 akan kongruen dengan 2 dalam modulo 2 ataupun dalam modulo 5. Tuh. Sehingga A kongruen B dalam modulo M itu juga dapat ditulis dalam bentuk A dikurang B sama dengan KM ya. A dikurang B sama dengan K dikali M, dengan K itu sendiri adalah bilangan bulat. Bisa bilangan bulat negatif maupun positif ya. Maksudnya di sini A dikurang B sama dengan K dikali M. Contohnya ini saja saya ambil ya. A-nya itu sendiri misalkan adalah 17, kemudian B-nya itu tadi adalah 2. Jadi A dikurang B, 17 dikurang 2. 15 ini sendiri merupakan ya hasil perkalian dari K dikali M. M-nya itu kan adalah 3. M-nya adalah 3.
Berarti kita kalikan berapa itu M, maksudnya K itu ini ya, K itu kita ganti dikali berapa, ini M ya, dalam hal ini K-nya menghasilkan 15. Mengerti maksudnya? Jadi A dikurang B, 17 dikurang 2 sama dengan 15. Berarti 17 dikurang 2 sama dengan titik-titik dikali 3 ya, dikali 3. Jadi K-nya itu sendiri adalah 5 ya, K-nya itu sendiri adalah 5. 17 dikurang 2 sama dengan K-nya adalah 5, 5 dikali 3, M-nya adalah 3. Ini kan M-nya toh dalam modulo 3. M-nya adalah 3. Maka A dikurang B sama dengan K dikali M. Modelnya seperti ini. Sama juga dengan ini, min 7 dikurang 15, A-nya adalah minus 7, B-nya adalah 15 ya, B-nya adalah 15 dikali 11 ya. 11, M-nya adalah 11. K-nya itu sendiri ya, K-nya itu diganti dengan bilangan bulat berapa yang nanti bisa menghasilkan min 22. Begitu maksudnya. Jadi sehingga A kongruen dengan B dalam modulo M itu juga dapat ditulis dalam bentuk A dikurang B sama dengan K dikali M, di mana K itu sendiri adalah bilangan bulat ya. Ya. Karena A kongruen B dalam modulo M juga dapat ditulis dalam bentuk A dikurang B sama dengan K dikali M, berdasarkan tadi definisi aritmetika modulo bahwa A modulo B sama dengan R dapat ditulis dalam bentuk A sama dengan M dikali Q ditambah R ya. M dikali Q ditambah R. Jika kita pindah ruaskan, ini R-nya kita pindah ruaskan, maka menjadi A dikurang R. A dikurang R sama dengan M dikali Q. A dikurang R sama dengan M dikali Q. A dikurang R sama dengan M dikali Q ini sendiri itu kan ekivalen dengan ini. A dikurang B sama dengan K dikali M. Ya, A dikurang R sama dengan M dikali Q itu ekuivalen dengan A dikurang B sama dengan K dikali M. Sehingga diperoleh bahwa A kongruen dengan R dalam modulo M. Oke, setelah tadi kita sudah membahas mengenai tentang teori dasar aritmetika modulo dan kongruen. Silahkan materinya dicatat baik-baik, materinya dipahami baik-baik, dipertanyakan jika ada ingin dipertanyakan ya. Saya akhiri dengan ucapan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.